sama Cindy sama Rian sering bertanya, Rian ini adalah sosok yang disukai nggak ya oleh Papa. Tapi rasa-rasanya sampai hari ini kami insya Allah kami yakin bahwa di dirinya Rian ada. Dimajukan dari akhir tahun rencana sebelumnya ke bulan November, alasannya apa? Silakan Amidan. Sebenarnya kenapa dimajukan? Semuanya serba dimajukan ya, lamaran juga dimajukan, kemudian pengajian dimajukan, akad dimajukan, resepsi dimajukan. Kenapa? Karena ketika Rian datang kemari, saya, Om Idan, Cindy, kamilah keluarga menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang Abang Rian. Pun ketika keluarga mereka kemari, Masya Allah ya, dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan, dan Rian yang juga memperjuangkan Ricis, kemudian mereka saling menyukai satu sama lain, mereka juga sudah siap lahir batin. Rasanya tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama ya, karena disegerakan karena semuanya sudah siap. Secara semuanya sudah siap. Mereka secara pribadi juga, laki-laki dan perempuan dewasa ya, Ricisnya 26 tahun, Riannya 27 tahun. Kemudian secara rezeki insya Allah berikan rezeki. Jadi rasa-rasanya tidak ada yang perlu ditunda-tunda lagi. Kayaknya persiapannya sudah banyak, teman-teman yang membantu juga seperti itu. Mendekati acara ini Kak, sempat ada kayak debat antara Rian sama Ricis, kan ibaratkan ini udah mendekati ini, beda pendapat kayak gitu, ada ya? Lihatnya gimana kalau Cindy dan Om Idan? Kalau Ricis tuh kan orangnya simple sebenarnya, jadi ngikut gitu, jadi Ricisnya nurut sih tenang orangnya. aja sih, jadi nggak ada perbedaan pendapat sih, alhamdulillah sih sampai saat ini. Yang kita tahu Ya, kan mereka lebih saling menjaga sih kelihatannya. Apa ada curahan hati mungkin, deg-degan menjelang hari H? Ada nggak seperti Kak Medan? apa? Tadi kan udah ditanya ya, ada deg-degan nggak? Ya kalau selama ini sampai sekarang sih belum. Biasanya mendekati H-2 kayak gitu, mendekati hari hanya baru terasa ininya deg-degannya. Kalau sekarang sih kalau ditanya biasa aja Om, belum ada ini kan. Mbak Oki mungkin curahan hati Ricis soal kehidupan rumah tangga. Rasa-rasanya Rian dan Ria Ricis ini sudah banyak sekali mendapatkan petua-petua ya. Tidak hanya dari saya, dari omnya, dari Bude, Pak D-nya. Kan kita sebelum menuju ke hari penting ini kita banyaklah bersilaturahim dengan Pak D, Bude, dengan saudara-saudara yang lainnya ya, untuk meminta nasihat sekaligus memperkenalkan Rian kepada keluarga besar. Tidak hanya dari keluarga besar ibu, tapi keluarga besar almarhum Papa. Dan masing-masing beliau-beliau ini kan memberikan nasihat banyak sekali. Dan rasa-rasanya Rian dan Ricis sudah tahu tentang nasihat-nasihat itu. Jadi sampai sejauh ini sih terlihatnya baik-baik saja. Makanya mohon doa dari teman-teman supaya baik-baik terus. Karena tiap hari mereka udah dapat nasihat-nasihat, berbagai macam nasihat dari orang-orang yang menyayangi mereka. Tapi Mbak Oki, di persiapan ini nantinya akan ada lebih kental ke adat nggak sih, misalnya siraman, pengajian atau seperti apa mungkin? Betul, kalau adat memang dari awal Rian dan Ricis memang senang untuk menonjolkan adat ya, karena kita tidak bisa melupakan tanah kelahiran kita, tempat kita berasal, dan kita bangga dengan tempat di mana kita berasal. Abang Rian dari Aceh, Ria Ricis ibunya dari Palembang, ayahnya dari Jawa, sehingga adat itu akan muncul nanti di dalam acara-acara penting Rian dan Ria Ricis. Lamaran kemarin sudah Aceh, tinggal nanti akad nikahnya tentu ada adat-adat lagi yang akan ditonjolkan seperti itu. Dan mereka sudah melaksanakan foto-foto sebelum pernikahan. Tentu saja foto-foto itu tidak foto yang berdempetan, foto-foto itu digunakan untuk nanti ketika mulai resepsi atau ketika akad, foto-foto itu kan akan ditayangkan. Sehingga mereka sudah foto dengan beberapa baju adat, baju sekolah, baju apa lagi ya? Baju India, baju daerah, baju daerah, baju internasional ada. Seperti itu. Mungkin ada cerita soal pengen banget punya priwet baju SMA itu gimana sih kalau? Ya mungkin ingin foto berbagai macam. Tadi Ria Ricis sempat bilang kepada kita semua bahwa ingin foto 32 baju adat. 32 provinsi. Banyak ya. Foto 32 provinsi baju adat, tapi dicicil-cicil dulu. Saat ini masih dari provinsi ini. Saking mereka mencintai budaya Indonesia ya. Jadi mereka memang punya planning untuk foto dengan semua baju adat Indonesia. Wallahu a'lam apakah tercapai atau enggak. Tapi saat ini mereka sedang menyicil untuk foto baju-baju adat itu. Oki, mungkin pendalaman mengenai sosok Rian
dari kakak-kakaknya Ricis itu seperti apa, karena ini kan ya adik Ya. adik paling kecil ya. Dari Omidan dulu deh, sosok Rian di mata Karena Omidan. ya buat jodoh Ricis kan nggak boleh yang sembarangan. Iya. Ya sosok Rian ya, pertama kali kenal juga waktu itu memang pertama kali kenal kan lewat Zoom ya waktu itu. Oh iya, pertama kali ya kita pakai Zoom. Ya. Zoom waktu itu mau maghrib, lupa di sana rupanya video call. Rupanya di sana lebih cepat 1 jam ya, jadi kita waktu itu kan Nggak lebih cepat Om, sama WIB. maghribnya lebih cepat. Oh, maghribnya lebih cepat ya. Jadi kita waktu itu sempat tertunda sedikit, tapi akhirnya bisa. Ya pertama waktu lewat video call memang nggak kelihatan, tapi pas terasa sekali pas dia Ketemu. datang ke sini ya. Iya. Dia sedikit kita kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Ya santun terus juga kalau saya sebagai lelaki ya gentle ya, dia berani meninggalkan di Aceh sana datang ke sini untuk satu tujuan niat yang baik gitu. Sampai sekarang saya lihat Rian sosok yang santun, ramah, hormat sama yang lebih tua, dan itu yang selalu terjaga yang saya rasain. Tapi kan itu cukup beresiko juga ya, karena meninggalkan pekerjaan di Aceh, mungkin udah settle mungkin di sana untuk pindah ke sini untuk menikahi di sini. Sedangkan di sini nanti Rian belum ada pekerjaan. Tentu saja tidak mungkin ya seseorang meninggalkan mata pencahariannya begitu saja kalau tidak ada backupannya. Dalam artian Rian memang bekerja di satu tempat, tapi dia memiliki ya ada beberapa usaha yang bisa dijalankan di Jakarta. Jadi tentu insya Allah dari hasil pertanyaan kami, Rian orang yang berpikir panjang lah, insya Allah dia tahu akan kewajibannya bahwa dia menafkahi menurut kesanggupannya untuk anak istrinya nanti. Jadi ya alhamdulillah ada beberapa yang bisa dia jalankan di Jakarta, dan masya Allah takdir Allah dengan menuju pernikahan ini ya alhamdulillah banyaklah rezeki yang berdatangan kepada mereka. Alhamdulillah. Mbak Oki, Oke, ini rumah ini mungkin salah ini satu sendiri. syarat juga nggak sih Mbak Oki? Rumah ini jadi salah satu syarat nggak sih? Maksudnya ketika mau Rumah yang menikah baru. harus punya rumah dulu mungkin, atau seperti apa? Enggak sih, gini. Jadi ketika Rian pada akhirnya datang dengan kesungguhan hatinya dan kami respect dengan itu, kami menghormati dan kami mengapresiasi kesungguhan hati Abang Rian ya, dari Aceh kemudian datang ke Jakarta. Tadi kata Om kami untuk satu tujuan, dia mengejar sesuatu yang memang dia inginkan, yaitu dalam hal ini ingin menikah ya dengan Ria. Itu kan sebuah kesungguhan hati yang betul-betul kami apresiasi ya, seorang laki-laki dengan begitu luar biasanya mantap dengan keyakinannya. Kami sering bertanya, saya sama Cindy sama Rian sering bertanya, Rian ini adalah sosok yang disukai nggak ya oleh papa? Tapi rasa-rasanya sampai hari ini kami insya Allah kami yakin bahwa di dirinya Rian ada kriteria yang memang permintaannya papa itu kayaknya ada di Rian. Papa ingin anak yang santun, anak yang beragama, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang sungguh-sungguh memperhatikan keilmuannya misalnya ya. Kemudian seorang yang pekerja keras, bertanggung jawab. Saya rasa semua orang tua menginginkan yang seperti itu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan itu ada di Rian. Kami terus berdoa lah. Matanya manusia melihat Rian baik, Rianya baik, insya Allah. Tulus juga ya. Tulus. Sama Ria kelihatan sih. Iya. Masya Ria juga Allah. bilang, Masya Allah nih pemuda yang satu ini kok luar biasa ya sama aku gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan Allah jaga mereka lah, insya Allah. Tapi apalagi sih yang dipersiapkan sama Rian sendiri yang gak kita tahu nih, selain rumah mungkin ada lagi? Tentu ketika Rian kesini kan banyak pertanyaan ya, karena kan mau meminang adik yang kami cintai. Jadi tentu beberapa pertanyaan kami adalah persiapannya apa Rian, dari Aceh kemudian ke Jakarta. Tentu saja adalah persiapan-persiapan beliau ya untuk berjaga-jaga ketika beliau menikah, membangun bahtera rumah tangga. Saya rasa nggak perlu juga dijelasin, tapi Rian paham akan kewajibannya bahwa dia sebagai seorang laki-laki yang akan menjadi pewa, pelindung, pemimpin untuk anak istrinya, seperti itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.